ini kita akan belajar mengenai pet analisis dengan satu jalur. Tapi sebelum itu kita kenalan sama dua tokoh ini dulu yuk. Yang pertama ada Sewell Wright, seorang ahli genetika asal Amerika yang mengenalkan pet analisis pada tahun 1920-an, tepatnya pada tahun 1921. Dan yang kedua ada Otis Dundee Duncan, seorang ahli sosiologi yang mempopulerkan pet analisis pada tahun 1960-an. Oke guys, jadi kita langsung aja latihan ya. Di sini aku punya datanya sebanyak 20 responden dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, ini kira-kira datanya, kalian bisa pause dulu untuk menyalin semua datanya. Jangan sampai salah ya. Kalau misalnya udah, kita langsung move ke variable view. Nah, di sini kalian sesuaikan juga untuk name, decimal, kemudian align, measure, dan lain-lain. Nah, di sini untuk labelnya, untuk X1 kita menggunakan orientasi konsumen, untuk X2 kita menggunakan orientasi pesaing, untuk X3 kita menggunakan koordinasi antar fungsi, kemudian untuk variabel Y-nya kita menggunakan kinerja pemasaran. Kalau udah sama, kita balik lagi ke data view. Oke, kalau misalnya udah siap, kita langsung saja cari analyze. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita sebelumnya menggunakan regression, kali ini kita menggunakan correlate. Klik analyze, correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, kita reset dulu. Yang kita masukkan ke variables adalah variabel bebasnya aja, di mana X1, X2, dan X3. Jadi di sini kita blok untuk orientasi konsumen, kemudian orientasi pesaing, kemudian koordinasi antar fungsi. Kita pindahkan. Nah, kalau udah seperti ini, di bawahnya ada correlation coefficient. Nah, kita centang Pearsonnya aja. Yang lainnya kita abaikan. Langsung oke. Nah, jadi inilah kira-kira output untuk korelasinya. Di mana nilai yang kalian akan analisis adalah nilai ini. Ini merupakan korelasi antara orientasi konsumen dengan orientasi pesaing. Kemudian ini merupakan korelasi antara orientasi konsumen dengan koordinasi antar fungsi. Nah, jadi yang nilai ini yang kalian harus analisis. Oke, kalau misalnya udah yang tadi untuk mencari nilai korelasi antar variabel, sekarang kita mencari nilai regresinya. Kita klik analyze, kemudian kita menggunakan regression, kemudian linear. Nah, kita sekarang memasukkan variabel kinerja pemasaran atau variabel Y, kita masukkan ke kotak dependent. Kemudian ketiga X1, X2, dan X3 kita masukkan ke independent. Kita blok, kita pindahkan. Setelah itu, nah kalau udah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, nilai yang harus kalian analisis adalah pada model summary, di mana kita menggunakan nilai R-square 0,763. Kemudian pada ANOVA kita menggunakan nilai F, kemudian sigma. Kemudian untuk koefisien, kita menggunakan nilai standardized coefficient. Nah, ini adalah nilai koefisien pada variabel di sini. Kemudian T hitungnya, kalian juga nanti harus analisis, dan nilai sigmanya. Nah, agenda hari ini ada 4. Yang pertama adalah membuat pertanyaan penelitian, membuat hipotesis, kriteria pengujian, dan menggambar diagram jalur. Gimana? Kalian siap? Yang selanjutnya adalah mengenai pertanyaan penelitian. Nah, ada 4 nih. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh positif orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi terhadap kinerja pemasaran. Kemudian ada yang kedua, 3, 4. Nah, kalian sesuaikan dengan variabel yang kalian gunakan pada tugas dan juga penelitian atau skripsi kalian.
Yang selanjutnya adalah mengenai hipotesis. Nah, hipotesis juga ada 4 nih. H1, H2, H3, H4. Nah, kalian sesuaikan juga menggunakan variabel yang kalian gunakan untuk tugas maupun skripsi. Selanjutnya mengenai kriteria pengujian. Nah, ini ada 2, ada uji simultan dan juga uji parsial. Untuk uji simultan ada H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel atau sigma kurang dari 0,05 dan berlaku berkebalikannya. Kemudian untuk uji parsial kita menggunakan T hitung. Selanjutnya adalah mengenai diagram penelitian. Nah, kira-kira diagramnya seperti ini. Kalian tinggal memasukkan nilai-nilai dari PYX1, PYX2, PYX3, kemudian RX1X2, RX2X3, dan RX1X2 ke sini. Sekarang, kalau misalnya kalian sudah melakukan pengujian menggunakan SPSS, kali ini kalian harus mencoba untuk menganalisis outputnya. Oke, di sini tabel pertama adalah correlation. Nah, correlation ini menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antar variabel. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada orientasi konsumen, di mana merupakan X1, dan orientasi pesaing yang merupakan X2. Nah, di sini korelasinya atau hubungannya sebesar 0,293, atau kita sebut dengan RX1 X2 sebesar 0,293. Untuk sigmanya sebesar 0,210. Kayak gitu. Paham nggak? Oke, kita coba lagi ya. Untuk yang selanjutnya, variabel orientasi konsumen dan koordinasi antar fungsi, atau kita sebut dengan RX1 X3. Kayak gitu ya. Nilainya adalah 0,569 dengan sigmanya 0,09. Kayak gitu. Untuk yang selanjutnya adalah orientasi pesaing dengan koordinasi antar fungsi, atau kita sebut dengan RX2 X3 dengan nilainya 0,17. Oke. Nah, ini analisisnya, di mana yang pertama adalah korelasi antara orientasi konsumen yang tadi ya, orientasi konsumen dengan orientasi pesaing. Nilainya segini, artinya ini memiliki korelasi yang tidak kuat. Nah, dari kata korelasi tidak kuat kalian bisa cek di tabel korelasi. Boleh dari Sugiono ataupun dari siapapun ya. Yang penting itu ahlinya cukup dikenal atau berada pada materi metodologi penelitian. Oke? Dengan sigmanya, nah ini kalian masukin lebih besar dari 0,05, artinya hubungan tidak signifikan. Berarti kalau nilai sigmanya kurang dari 0,05 maksudnya, artinya hubungannya signifikan, kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua, 3 juga kalian harus coba analisis. Oke, next. Nah, di sini ada tabel yang kedua, yaitu model summary. Nah, model summary ini lebih gampang karena yang dianalisis hanya nilai R square atau 0,763. Nah, di sini ada kata-kata analisisnya. Pada output model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,763. Berarti variasi kinerja pemasaran atau variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi orientasi konsumen atau X1, orientasi pesaing atau X2, dan koordinasi antar fungsi atau X3 sebesar, nah sebesar ini kalian konversi dari desimal ke persentase. Oke, lebih gampang kan? Nah, ini sisanya sebesar 23,7%. Nah, ini sisanya dari mana? Sisanya adalah nilai persen atau 100 dikurangi 76,3. Hasilnya 23,7. Ditentukan oleh variasi variabel lain yang tidak diteliti. Sampai sana paham? Oke, kita next. Nah, selanjutnya adalah mengenai tabel ANOVA. Nah, tabel ini yang kalian analisis adalah nilai F hitung dan nilai sigmanya. Oke, analisisnya seperti ini. Nilai F hitungnya sebesar 17,9
197. Sedangkan nilai F tabel dengan DF, nah ini karena nanti untuk tugas kalian respondennya sama, namun datanya berbeda, jadi nilai F tabelnya sama ya, sebesar 3,329. Oke, dengan nilai sigmanya 0,000. Karena nilai F hitung, nah ini syaratnya ya, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai sigmanya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel orientasi konsumen atau variabel berapa? X1, kemudian orientasi pesaing atau X2, kemudian koordinasi antar fungsi variabel X3 secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel kinerja pemasaran atau variabel Y, atau model dinyatakan cocok atau fit, kayak gitu. Next, ada koefisien. Nah, koefisien ini yang kalian analisis adalah nilai standar desired coefficient beta. Nah, yang ini. 3 nilai ini yang kalian analisis. Oke, kalian analisisnya, kalian sesuaikan dengan analisis di samping ini ya. Berarti kalau misalnya PYX1 pengaruh X1 terhadap Y, berarti nilainya kalian masukkan dari tabel koefisien. Kalian cari nilai koefisien X1-nya, berapa yang standar desired beta. Nah, kalian masukkan nilainya. Karena di sini rumusnya sama, jadi kalian nilainya sama. Oke, kalian tinggal langsung kalikan hasilnya berapa. Next, ada pengaruh tidak langsung. Ada melalui X2 dan melalui X3. Melalui X2, rumusnya adalah PYX1 atau pengaruh X1 terhadap Y dikali R. Nah, R ini adalah korelasi. Korelasi antara variabel X1 dengan variabel X2. Yes. Dikali pengaruh X2 terhadap Y. Nah, ini rumusnya. Kalian tinggal masukkan juga. Nah, untuk yang P kan tadi memasukkan nilainya itu dari tabel koefisien. Yes. Kalau misalnya yang korelasi, kalian harus memasukkan nilainya dari tabel yang awal. Yang correlation. Yes. Kalau udah, kalian tinggal masukkan nilainya, kalikan hasilnya berapa. Kemudian untuk melalui X3 juga sama, rumusnya namun berbeda ya. Kalau X3 berarti X1, X3. Yes. Tinggal kalikan hasilnya berapa, kemudian total. Totalnya dari pengaruh langsung dan tidak langsung kalian jumlahkan. Gitu. Kalau misalnya yang pengaruh X1 terhadap Y udah bisa, kalian harus coba untuk mengerjakan pengaruh X2 terhadap Y. Dan setelah kalian coba, samakan jawabannya, apakah sama seperti ini atau tidak. Misalnya ada yang berbeda, mungkin itu kesalahan dari analisisnya atau perhitungannya. Oke guys, jadi gitu aja mungkin untuk pengujian PET analisis atau analisis jalur menggunakan satu jalur. Semoga kalian paham karena di next video kita bakalan melakukan pengujian menggunakan 2 jalur, dimana itu lebih rumit dari yang sekarang. Jadi guys, kalian harus benar-benar paham, kalian harus mencoba untuk latihan, kemudian kerjakan tugasnya, jangan sampai salah. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar atau tanyakan asistennya ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman semua supaya metode ini bisa kalian gunakan sebagai referensi skripsi kalian. See you on the next video. Bye-bye!